Halo teman-teman semua, kami dari Spottrend akan menjelaskan video presentasi UAS dari kelompok 9 Inovasi dan Transformasi Digital kelas A. Selanjutnya, perkenalan dari tim kami. Yang pertama ada M. Yuspadila 10 19 10 59, Perianto 10 19 10 31, Adi Intan Aulia 10 19 10 03, Haman Padilla 10 19 10 37, dan terakhir Kristina Wulandari 10 19 10 19. Outline yang akan kami jelaskan di sini ada dua. Yang pertama tahapan pengerjaan dan kedua demo prototype. Yang pertama adalah tahap plan. Pada tahap ini, pertama-tama dilakukan penggalian ide dengan metode kreatif dan design thinking. Berikut merupakan dokumentasi saat kami melakukan tahapan tersebut. Mungkin di tahap eksplorasi ini kita bisa mulai dulu deh. Kita mau ke arah mana smart livingnya teman-teman? Mungkin ada saran? Iya Yus, izin berpendapat ya. Oke, silakan Kristina. Kalau menurutku di masa pandemi sekarang ini lebih baik kita ngambilnya ke prasarana olahraga atau sport gitu. Kalau dari Kristina tempat prasarana olahraga ya? Oke, silakan Tan. Aku ya izin berpendapat Intan. Kalau menurutku itu juga bagus karena kan di masa pandemi ini orang tuh terlalu lama gitu loh di rumah. Jadi kayak kurang aja gitu tempat olahraga yang dikunjungi. Jadi kenapa sih kita nggak buat aplikasi atau apa gitu yang bisa membuat mereka lebih beraktivitas dan bermanfaat lagi gitu loh. Berarti kalau yang kutangkap dari teman-teman berdua tadi berpendapat itu kalau tempat olahraga lebih dapat ya urgensinya, walaupun sekarang kondisinya pandemi malah harusnya olahraga itu bukan malah menurun aktivitasnya, jadi kayak tempat-tempat olahraga harusnya tetap ada, mungkin maksudnya lebih bersering lah berolahraga karena kan olahraga juga membantu meningkatkan imunitas. Bisa sih teman-teman. Gimana kalau dari Haman sama Ferry, setuju nggak kalau tempat olahraga? Izin berpendapat Yus, setuju banget sih. Di masa pandemi ini kurang banget kita buat beraktivitas gitu kan ya. Jadi mungkin sarana dan prasarana olahraga ini bisa buat dikembangkan lagi seperti itu. Setuju banget sih. Jadi apalagi yang kayak suka-suka olahraga yang dulunya sebelum pandemi mungkin tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali olahraga, gara-gara pandemi kan jadi kurang. Mungkin dengan adanya ini jadi bisa terbantu gitu. Selanjutnya, kami membuat business model Canva atau biasa disebut dengan BMC untuk membantu memberikan gambaran singkat tentang model bisnis. Berikut merupakan dokumentasi dari tahapan pembuatan BMC. Setelah membuat BMC, tahapan selanjutnya adalah membuat BPMN atau biasa disebut dengan Business Process Model and Notation untuk memberikan setiap orang pandangan yang jelas tentang proses dari awal hingga akhir yang terjadi pada aplikasi yang akan dikembangkan. Memasuki outline kedua yaitu tahap research. Selanjutnya adalah tahapan market research untuk mencari tahu apakah ada demanding terhadap produk yang akan dibuat. Pada tahap ini akan dilakukan survei dengan menyebarkan kuesioner serta in-depth interview kepada calon user. Berikut hasil kuesioner dan cuplikan wawancara calon user. Menurut Mas Arif Rahman nih, Mas Arif, apakah olahraga itu merupakan sesuatu yang krusial dan berperan penting buat kehidupan? Jika setuju, kasih alasannya. Jika tidak setuju, beri alasan juga Mas. Mungkin gitu aja nanti untuk selanjutnya juga. Setuju sih, soalnya salah satu hiburan saya itu olahraga, karena ya banyak hiburan, mungkin hobi dan lain-lain. Ya salah satunya olahraga. Saya bermain bola, bermain futsal, nonton bola, olahraga lah pokoknya. Jadi hiburan. Menurut Pak Yunus ini aplikasi begini gimana tanggapannya? Meningkatkan minat olahraga pengunjung atau gimana? Kalau dari Pak Yunus sendiri? Bagus sih idenya. Cuma kalau menurut saya dari sudut pandang saya sebagai orang sudah cukup lama di dunia ini, nah kalau kita mau narik orang untuk misalnya melakukan olahraga itu kita bisa dari tips-tips dari konten. Nah, kan di aplikasinya itu kan tadi ada fitur-fitur itu. Nah, jadi kita, kalau saran saya itu misalnya Mas Yus tuh bikin konten, nah terus kerjasama sama itu yang punya tempat kan. Nah, misalnya saya contohnya. Nah, setelah bikin konten tuh kan orang tuh jadi ketarik kan. Nah, setelah ketarik dia mau olahraga nih.
kita kan kasih mindset yang tadi, olahraga itu tujuannya buat sehat. Nah setelah mereka tertarik kan, nah mereka otomatis kan cari istilahnya tools kayak tempat olahraga untuk mendukung tujuan mereka gitu. Nah gitu kalau dari saya, jadi mungkin lebih penting ke itu sih, ke konten, tips. Setelah itu mereka ke hook, tarik, terus Mas Yus itu bisa itu ngasih fitur-fitur misalnya reservasi olahraga dan lain-lainnya. Setelah melakukan in-depth interview, kami melakukan analisis persona dan membuat user journey map sesuai dengan hasil interview tersebut. Berikut adalah contoh persona dan user journey map yang kami buat. Setelah tahapan-tahapan tersebut, dibuatlah desain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah proses pembuatan desain prototype dari aplikasi Spottrend. Berikut merupakan demo prototype dari aplikasi Spottrend. Ini merupakan tampilan awal ketika aplikasi Spottrend dibuka. Klik Next untuk melanjutkan. Pengguna dapat langsung memasuki home dari aplikasi Spottrend. Bagi Anda yang belum memiliki akun, dapat membuat akun terlebih dahulu dengan klik tombol masuk atau daftar. Klik sign up untuk mendaftarkan akun. Masukkan email, password, dan konfirmasi password Anda. Lalu, masukkan nama sesuai identitas KTP Anda, kemudian masukkan nomor telepon dan verifikasi kode dari perangkat Anda. Ketika sudah mendaftar pada aplikasi Spottrend, Anda dapat masuk dengan menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Pilih domisili sesuai lokasi tempat Anda seperti Balikpapan, kemudian pilih jenis olahraga yang kamu pesan, seperti olahraga futsal. Kemudian, pilih lapangan yang kamu inginkan seperti No Camp Futsal. Pada detail tempat, terdapat informasi berupa deskripsi, jam operasional, peringkat dan ulasan, lokasi tempat olahraga, serta fasilitas yang dimiliki. Klik pilih jadwal. Pilih jadwal yang kamu inginkan, misalnya pada tanggal 15 Juni hari Selasa di lapangan nomor 2 mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 pagi. Klik bayar sekarang. Detail pembayaran dari pesanan yang sudah dipesan akan ditampilkan sebagai berikut. Klik bayar sekarang dan pilih metode pembayaran yang kamu inginkan, semisal melalui OVO. Kemudian, detail transaksi pembayaran akan tampil seperti berikut. Masukkan nomor telepon yang digunakan pada OVO Anda, klik Pay untuk melakukan pembayaran, dan Anda sudah berhasil melakukan pembayaran. Pembayaran yang sudah dilakukan akan masuk pada menu history. Kami juga menyediakan fitur Our Tips pada Spottrend untuk melihat berbagai macam tips kesehatan dan olahraga. Kemudian ada fitur Our Event untuk mengetahui info-info terkait event atau kompetisi olahraga yang akan dilaksanakan oleh pihak mitra.
Adapun tampilan profil pengguna SpotTrend di mana pengguna bisa mengganti informasi data diri dan informasi lainnya. SpotTrend, here's to spot our SpotTrend.